Baik, pertemuan kita kali ini akan membicarakan tentang zat adiktif. Mari kita belajar bersama-sama. Baik, zat adiktif. Sengaja di sini Ibu pasang gambar tembakau, pohon tembakau. Kalau anak-anak tahu, ini adalah bahan utama yang digunakan untuk rokok. Mari kita sama-sama pelajari apa sih hal-hal yang merugikan dari tumbuhan tembakau ini karena dia termasuk dalam zat adiktif. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan zat adiktif? Zat adiktif adalah zat-zat yang jika dikonsumsi akan menyebabkan ketergantungan atau ketagihan. Jadi ketika mengkonsumsi, memakan, menggunakan, minum menyebabkan ketagihan, maka termasuk ke dalam zat adiktif. Sehingga kita akan perlu tahu apa yang akan kita pelajari. Yang pertama, jenis-jenisnya, jenis zat adiktif itu apa saja. Yang kedua, cara kerja zat adiktif. Yang ketiga, dampak penggunaan zat adiktif. Sehingga nantinya anak-anak akan tahu bagaimana harus menghindarinya. Zat adiktif dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, narkotika. Yang kedua, psikotropika. Dan yang ketiga, zat psikoaktif lainnya. Sekarang kita bahas apa yang dimaksud dengan narkotika. Anak-anak mungkin sudah sering mendengar dari televisi maupun dari internet, baca dari internet atau orang-orang lain, narkotika, narkotika apa. Sekarang anak-anak mempelajari. Narkotika itu adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Ya, jadi jika termasuk ke dalam salah satunya bisa jadi masuk ke dalam golongan narkotika. Nah, narkotika juga dibagi menjadi beberapa golongan. Narkotika golongan 1. Apa sih yang dimaksudkan golongan 1? Potensi menimbulkan ketergantungan sangat tinggi. Potensinya menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi, maka dia masuk narkotika golongan 1. Tidak untuk terapi. Contohnya heroin, kokain, ganja, putau. Nah, ini kalau anak-anak lihat adalah daun ganja. Nah, anak sering mendengar juga di televisi atau melihat tanaman ganja, gitu ya. Ini adalah narkotika golongan pertama. Sekarang, narkotika golongan kedua. Potensi menimbulkan ketergantungan tinggi. Jadi akan menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Tetapi bisa digunakan untuk pengobatan pilihan terakhir. Jadi kalau masih ada yang dipilih, tidak boleh menggunakan narkotika. Tetapi kalau itu merupakan pilihan terakhir dari suatu pengobatan, maka diperkenankan. Pastinya yang melakukannya adalah ahli-ahli yang sudah mengetahui tentang kesehatan, ya. Makanya anak-anak kalau beli obat di apotek, kadang kalau
dia tergolong narkotika, golongan 2, maka ditanya mana resep dokternya gitu ya. Karena apoteknya juga takut kesalahan. Tetapi jika sudah dari resep dokter, nah mungkin dia akan memberikannya. Contohnya apa? Morfin, petidin, dan metadon. Nah, ini struktur kimianya morfin. Nah, ini morfin, kemudian ini morfin. Nah, kemudian ada metadon, ya. Sekarang narkotika golongan ketiga. Potensi menimbulkan ketergantungannya ringan. Bisa atau banyak untuk terapi. Contohnya kodein, ya terapi atau penyembuhan ya. Kodein, apa Bu yang termasuk kodein? Nah, nih ketika salah satu dari keluarga kita di rumah sakit, batuk misalnya, maka biasanya akan minum sirup. Anak-anak bisa lihat di situ bahwa sirup itu ada kandungannya kodein. Nah, ya, ini anak kecil juga minum sirup ada kandungan kodein, tetapi kandungannya masih dalam batas aman. Tuh. Sekarang berikutnya adalah psikotropika. Psikotropika itu dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan potensi yang menyebabkan ketergantungan. Apa sih Bu psikotropika itu? Psikotropika itu adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, tetapi bukan narkotika, yang bersifat psikoaktif, mempengaruhi susunan saraf pusat, yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Mempengaruhi mental dan perilaku seseorang, kita mungkin kalau yang menggunakan. Jauhi, say no to drug, katakan tidak pada narkoba. Nah, psikotropika juga dikelompokkan, ada psikotropika golongan 1, ada psikotropika golongan 2, ada psikotropika golongan 3, dan psikotropika golongan 4. Nah, masing-masing akan kita bicarakan apa saja yang termasuk pada golongan-golongan tersebut. Psikotropika golongan 1 berpotensi sangat kuat menimbulkan ketergantungan dan tidak untuk obat. Contohnya MDMA atau ekstasi, LSD, STP, atau DOM. Ini masuk dalam golongan 1. Nah, ini contohnya. Nitrazepam dalam bentuk tablet dan struktur kimianya. Ini berpotensi kuat menimbulkan ketergantungan. Berikutnya, psikotropika golongan 2. Dia kuat menimbulkan ketergantungan. Untuk obat secara terbatas. Contohnya amfetamin, metamfetamin, Ritalin, Fensiklidin. Jadi anak-anak kalau melihat obat-obatan bisa dilihat apa saja zat-zat yang terkandung di dalamnya. Ya. Itu termasuk golongan kedua. Jadi ada amfetamin sekian miligram. Nah, berarti dia termasuk psikotropika golongan kedua. Nah, ini contohnya. Ya. Untuk obat secara terbatas. Pastinya harus dengan resep dokter. Berikutnya,
Psikotropika golongan ketiga. Golongan ketiga. Nah, psikotropika golongan ketiga ini berpotensi sedang menyembuhkan ketergantungan, banyak digunakan sebagai obat. Contohnya pentobarbital dan flunitrazepam. Nah, bagaimana bentuknya, Bu? Nah, ini bentuknya. Oke. Berikutnya, psikotropika golongan keempat. Berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas sebagai obat. Berarti kalau golongan yang keempat itu bisa digunakan sebagai obat. Contohnya diazepam, clobazam, fenobarbital, clorazepam, nitrosedam. Ya. Bagaimana bentuknya? Nah, ini salah satu bentuknya. Ya, anak-anak bisa di situ ada kandungan apa dalam obat. Biasanya akan tertulis kandungannya. Sekian miligram. Ya. Berikutnya, zat psikoaktif lainnya. Mempengaruhi kerja sistem saraf jika digunakan dalam jumlah besar berbahaya bagi tubuh. Jadi sangat mempengaruhi sistem saraf kita. Jika digunakan dalam jumlah besar akan membahayakan tubuh kita. Apa saja itu, Bu? Yang pertama adalah alkohol. Alkohol ini yang banyak digunakan etanol. Diperoleh secara alami. Alkohol yang diperoleh secara alami, yaitu fermentasi antara glukosa dengan ragi. Itu etanol. Anak-anak kalau makan tapai, ya, tape ketan, tape singkong, itu kan suka mengeluarkan air tuh. Nah, kalau terlalu banyak, anak-anak kadang pusing tuh. Yang berikutnya metanol atau spiritus beracun. Dan jika terminum bisa memutuskan saraf mata. Spiritus biasanya kalau zaman dulu digunakan untuk menyalakan lampu petromak. Ya, anak-anak belum lahir. Nah, sekarang yang kedua, nikotin. Jadi ada alkohol, ada nikotin. Nah, nikotin itu apa? Berada dalam daun tembakau. Tadi yang pertama kali kita bicara, sudah Ibu kasih gambar daun tembakau, itu mengandung nikotin. Digunakan untuk bahan baku rokok. Akibatnya, orang yang merokok lebih tahan kantuk. Kalau yang merokok lebih tahan kantuk, dapat membahayakan kesehatan. Karena bisa menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Jadi makanya anak-anak kadang pernah mendengar mungkin aku mau bekerja gitu, merokok dulu gitu ya, merokok dulu, maksudnya biar tidak ngantuk. Nah, kemudian yang nomor 3 adalah kafein. Kafein, zat yang secara alami terdapat dalam kopi. Bu, pada teh apakah juga ada? Ada. Pada teh juga ada yang disebut tein. Tetapi kandungan kafeinnya tidak sebanyak yang dalam kopi. Anak-anak sekarang sering mesen kopi. Ya, kopi dingin. Ya, kalau tidak terlalu sering-sering, boleh sekali-sekali, tuh ya.
Sekarang zat psikoaktif lainnya. Mempengaruhi kerja sistem saraf jika digunakan jumlah besar berbahaya bagi tubuh. Nah, tadi. Ini contohnya alkohol tadi. Alkohol banyak digunakan etanol, contohnya ini di sini. Tape tadi, Ibu kasih contoh ya, tape. Nah, ini alkohol pada buah. Oke. Kalau nikotin. Nah, nikotin, Bu. Nikotin tadi berada dalam daun tembakau. Nih, daun tembakau yang dirajang kecil-kecil, kemudian dicampur dengan beberapa macam zat, maka akan menghasilkan rokok. Ya, ini nikotin, ini rumus kimianya. Ya, ini dari daun tembakau. Kemudian berikutnya ada kafein. Nah, tadi kafein tadi yang secara alami terdapat pada kopi, pada teh. Boleh Bu digunakan, boleh, tetapi tidak berlebihan. Nih, anak-anak sekarang suka bikin kopi yang bermacam-macam nih. Kalau zaman dulu kopi hitam hanya ini saja. Tetapi kalau kopi ini tidak dicampur gula, yang Ibu baca itu bisa menguatkan jantung, tetapi tidak dicampur gula. Kopi pahit sedikit saja, secangkir kecil. Tapi sekarang anak-anak kan kopi sudah dicampur susu, sudah dibikin bentuk-bentuk yang bermacam-macam sehingga akan menarik pembelinya. Nah, kalau ini, nah ini biasanya yang anak-anak pesan ini teh di rumah-rumah makan misalnya waktu anak-anak makan dengan keluarganya, mama saya minumnya teh, es teh gitu ya. Nah, itu mengandung kafein Bu? Iya, tetapi masih dalam batas diperbolehkan asal ini tidak berlebihan. Sekarang apa dampaknya? Dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Narkotika, contohnya. Tadi yang termasuk heroin. Heroin itu penggunanya dalam jangka pendek. Jadi ketika pengguna itu mengkonsumsi heroin, maka jangka pendeknya menghilangkan rasa nyeri. Terus bisa ketergantungan. Jangka pendek. Jangka panjang, nah ini bisa mengakibatkan kematian karena overdosis. Kemudian ganja. Kalau ganja, Bu, efek jangka pendeknya penggunaan ganja akan timbul rasa cemas dan gembira menjadi satu. Bagaimana ya cemas dan gembira menjadi satu? Perubahan perasaan waktu. Sudah lama dikira sebentar. Masih sebentar dikira lama. Nah, efek jangka panjangnya apa, Bu? Motivasinya berkurang, belajar turun drastis. Nah, bisa jadi karena efek penggunaan ganja. Ya, ini yang ada di buku juga, ada di buku anak-anak, bisa dibaca juga. Berikutnya, kokain. Kokain itu efek jangka pendeknya rasa percaya diri meningkat ketika dia minum kokain. Rasa lelah hilang, timbul halusinasi, berhalusinasi, berkhayal. Ya, efek jangka panjangnya kurang gizi, amnesia, dan gangguan jiwa. Jadi kalau anak-anak lihat dari dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan itu masing-masing efek jangka panjangnya sangat merugikan kita. Ya,
Jadi anak-anak harus tahu apa yang dikonsumsi, tidak akan pernah mengkonsumsi zat-zat yang tidak direkomendasikan. Nah, jadi makanlah yang sehat. Kemarin sudah Ibu terangkan makanan sehat. Nah, sekarang dampak pengguna psikotropika. Kalau tadi narkotika, sekarang dampak pengguna psikotropika. Pengguna ekstasi, jangka pendek, tidak tidur, rasa riang terus, perasaan melambung. Sesudah itu akan timbul tapi rasa murung, badannya gemetaran. Sesudah dia riang, tidak tidur, seneng gitu, tapi tiba-tiba dia murung. Jangka panjangnya apa? Di situ bisa menyebabkan stroke, gangguan jiwa, mengakibatkan kematian. Nah, dampak pengguna zat psikoaktif lainnya. Kalau ini psikotropika, yang ini zat psikoaktif lainnya. Inhalansia. Inhalansia. Jangka pendeknya halusinasi, persepsi yang salah. Jangka panjangnya menyebabkan kerusakan pada otak. Kemudian alkohol. Alkohol jangka pendeknya sempoyongan, mabuk, keinginan untuk merusak. Jangka panjangnya kerusakan sistem saraf, gangguan jantung, meningkatkan risiko kanker. Ya. Jadi anak-anak juga harus selektif dalam memilih minum-minuman. Berikutnya nikotin. Selain nikotin dalam rokok terdapat 4.000 senyawa termasuk tar dan karbon monoksida yang berbahaya bagi tubuh. Dapat menyebabkan penyakit jantung, darah tinggi, kanker, kanker paru-paru, dan impotensi. Ya. Jadi kalau pengguna zat psikoaktif lainnya ada inhalansia, ada alkohol, dan penggunaan nikotin. Masing-masing anak-anak sudah tahu. Sehingga artinya anak-anak bisa memilih dan memilah apa yang mau dilakukan. Akibatnya tidak sekarang tetapi jangka panjang. Kebanyakan akan merusak sistem saraf kita dan bisa mengakibatkan kematian. Oke, perhatikan gambar ini. Ini gambar Ibu ambil juga. Di buku anak-anak juga ada. Anak-anak silahkan dibaca, dimengerti berbagai senyawa kimia dalam rokok. Berbagai senyawa kimia dalam rokok. Jadi dalam rokok itu apa saja Bu yang ada, anak-anak bisa perhatikan di situ. Ya, ada tar, ada asam asetat, ada naftalin, hidrogen, dan sebagainya. Anak-anak nanti bisa pelajari. Bisa anak-anak seceng ke mana, bisa cari referensi yang lain, sehingga akan menambah pengetahuan anak-anak tentang rokok. Ya, jadi anak-anak fahami apa keuntungannya, apa kekurangannya, apa dampaknya jika akan melakukan sesuatu atau meminum sesuatu atau minum minuman. Maka mulai sekarang ketika anak-anak sudah tahu zat adiktif, maka anak-anak akan selektif dalam memilih makanan dan minuman. Itu tujuannya. Sehingga apa? Sehingga akan menyebabkan hidup anak-anak di masa mendatang akan lebih baik lagi. Tidak menanggung penyakit di jangka panjang. Sistem sarafnya akan tetap baik karena tidak merusak, karena kita menjaga. Nah, kemudian
upaya-upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Apa upaya kita? Apa upaya yang dapat kita lakukan? Bu, apakah kita bisa mencegahnya? Bisa. Semua tergantung dari niatnya. Lillahi biniat, niat dari diri kita sendiri. Susah kalau dibilang dari orang lain. Jadi niat harus dari diri sendiri niatnya. Apa yang pertama? Mengenal dan menilai diri sendiri. Ini yang paling susah, mengenal dan menilai diri sendiri. Dan bahkan ada orang yang dia tidak kenal dengan dirinya sendiri. Dia tidak tahu apa kemampuannya, apa kelebihannya, dan dia juga tidak tahu apa kekurangannya. Ini akan sangat berbahaya. Jadi anak-anak mulai sekarang sudah harus mengenali diri sendiri. Apa talenta yang ada pada anak-anak? Apa kekurangan yang ada pada anak-anak? Talentanya diasah terus. Kekurangannya sedikit demi sedikit ditutupi. Ditutupi dengan hal-hal yang baik. Bisa belajar, bisa membaca, bisa bertanya, bisa diskusi. Dan sehingga anak-anak bisa mengetahui tujuan hidup yang mau dicapai. Ibarat orang berjalan, kita tahu finishnya. Seperti anak-anak sebelum pandemi, berangkat dari rumah, tujuannya kemana? Kalau hari ini misalnya hari Rabu, anak-anak ingat pada hari Rabu menggunakan pramuka misalnya, hari Senin menggunakan bajunya. Itu ingat tujuannya kemana? Tujuannya ke sekolah. Nah, jadi punya tujuan, mengenal dan menilai diri sendiri. Ya. Berikutnya yang kedua, meningkatkan harga diri. Berusaha memiliki harga diri yang kuat, sehingga akan bangga hasil karya sendiri atau kolaborasi dengan temannya. Jadi anak-anak merasa senang, merasa bangga kalau anak-anak bisa membuat sesuatu, membuat sesuatu yang menarik atau menghasilkan karya. Jadi kita harus bangga. Bangga pada dirinya sendiri, tetapi orang lain juga bangga terhadap hasil karya yang kita buat. Yang ketiga, nah ini, meningkatkan rasa percaya diri. Yaitu memiliki keyakinan, cara pandang yang benar dan berani. Nah, keyakinan, rasa percaya diri itu harus yakin. Tetapi harus cara pandangnya benar. Harus berani mengatakan kebenaran. Harus berani. Ya, terkadang kita nggak berani mengatakan, tetapi Tuhan Maha tahu apa yang anak-anak lakukan. Ya, sehingga mari kita berusaha untuk meningkatkan percaya diri kita yang lebih baik. 4, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Bisa mengatasi masalah dan mengambil keputusan, tetapi tetap menggunakan pemikiran yang logis dalam memecahkan suatu masalah. Ibu berikan contoh masalah saat ini. Masalah saat ini yang terjadi di negara kita, di kota kita sedang mengalami wabah penyakit, ya, yang dikenal dengan COVID sekarang ini. Maka mulai dari bulan Maret ya, belum ketemu dengan anak-anak. Bagaimana cara kita mengatasinya? Kita berusaha membantu, tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, tetap berada di rumah. Menjaga jarak, kalaupun memang anak-anak harus keluar, tetap protokol kesehatan diikuti dan menjaga jarak. Berarti itu anak-anak sudah terampil mengatasi masalah.
Sekarang masalahnya, lagi contohnya, masalah pembelajaran jarak jauh. Alat yang digunakan adalah alat telekomunikasi, bisa menggunakan HP. Ketika HP-nya rusak, anak-anak mungkin bisa punya solusi, pinjem HP orang tuanya atau kakaknya. Ya. Jadi mencari solusi. Kalaupun memang tidak bisa, maka anak-anak hubungi gurunya nanti sesudahnya bilang kalau mungkin Ibu mohon maaf HP saya tidak bisa digunakan. Ini baru bisa pinjem dari saudaranya atau tetangganya gitu. Jadi anak-anak terampil. Sehingga kita akan juga tahu, oh kendalanya anak ini tadi tidak ikut pembelajaran karena memang handphonenya rusak. Atau sekarang masalah sinyal. Ibu saya tidak bisa ikut pembelajaran tadi pagi karena sinyal di kampung kami sedang tidak bagus. Kenapa Ibu bilang di kampung? Artinya ketika anak-anak di daerah lain, kadang sinyalnya kurang bagus. Gitu ya. Walaupun memang kita harus stay at home, tetapi jika ada sesuatu yang mendadak menyebabkan keluarga anak-anak harus pergi gitu. Ya, misalnya contohnya ada orang yang kita cintai meninggal di daerah yang jauh, maka anak-anak akan pergi ke sana tetapi masih tetap bisa mengikuti pembelajaran tetapi kurang maksimal. Karena terkendala dengan sinyal tadi. Berikutnya, memilih pergaulan yang baik dan menolak narkoba. Katakan tidak pada narkoba. Ya, memilih pergaulan yang baik. Mencari teman-teman yang baik. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang baik, maka insya Allah kita akan menjadi baik, ikut baik. Misalnya anak-anak berkumpul dengan penjual minyak wangi, kan akan dicoba. Coba dulu. Pasti akan baunya harum. Anak-anak beli sate, gitu ya. Nah, kan di dekat kipas-kipas sate. Jadi anak-anak pulang pun masih bau sate. Jadi di mana kita berkumpul, carilah teman yang bisa menyebabkan anak-anak mempunyai percaya diri. Bergaulah dengan orang-orang yang baik sehingga anak-anak menjadi baik dan katakan tidak pada narkoba. Yang keenam, terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkotika, melakukan kampanye anti narkoba. Ya, kampanye anti narkoba. Ya, kampanyenya dengan siapa? Ya, sesama teman gitu ya, saling mengingatkan gitu. Sehingga apa? Sehingga hidup kita akan nyaman, damai. Karena teman-teman kita juga teman-teman yang tidak mau melakukan atau menggunakan narkoba. Ya, kalau mungkin SMP, nanti anak-anak kan akan besar, akan dewasa, akan kuliah, akan di mana saja. Maka hal-hal ini harus ditanamkan dari sekarang. Sehingga nantinya anak-anak sudah terbiasa karena ada pepatah yang menyatakan Allah bisa karena biasa. Jadi sekarang mulai berlatih. Mulai berlatih, ya. Berlatih mengenal diri sendiri dan yang tadi kita bicarakan, kita bahas. Berikutnya yang ketujuh, menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat, pola makan, berolahraga. Pola hidup sehat, anak-anak juga sudah mempelajari kemarin. Ada yang lemak jenuh, ada yang lemak tak jenuh, ya. Ada zat aditif alami, ada yang buatan. Jadi anak-anak bisa mengambil dari situ. Pelajaran ini sangat penting sehingga anak-anak nantinya dimanapun anak-anak akan bisa memilih dan memilah apa yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedelapan,
memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. Pasti anak-anak harus, wajib, kudu memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. Karena Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta alam isinya. Ya, Tuhan kita semua, semuanya, pelajaran apapun, agama apapun mengajarkan bahwa Tuhan adalah yang segala-galanya. Kita harus beriman dan bertakwa, memohon kepadanya, meminta kesehatan, meminta rizki, meminta kebaikan-kebaikan, dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan semoga juga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa ketemu kembali. Selalu selipkan dalam doa. Yang ke-9, melakukan kegiatan positif. Melakukan kegiatan positif. Yang positif menurut anak-anak apa? Belajar, berolahraga, bergotong royong, bersilaturahmi, dan sebagainya. Banyak hal-hal yang positif. Positif itu yang disukai banyak orang, tetapi bermanfaat juga untuk orang banyak. Baik untuk saat ini maupun untuk saat yang akan datang. Yang ke-10 ini, membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Nah ini kata kuncinya Ibu garis bawahi. Keluarga. Lebih terbuka dengan keluarga, berdiskusi, dan komunikasi. Jadi anak-anak kalau ada permasalahan apapun, berdiskusilah dengan keluarga, dengan orang tuanya, kalau yang ada mamanya, papanya, kakaknya, berdiskusi mencari solusi yang terbaik. Ya, bukan bicara dulu pada temennya. Ya, kalau temennya bisa memberikan solusi yang baik. Tetapi kalau keluarga pasti akan mencarikan jalan yang terbaik buat keluarga yang lainnya. Apalagi anaknya, gitu ya. Jadi kita dalam satu keluarga itu saling sayang menyayangi, saling tahu satu dengan yang lain apa yang dihadapi. Oke, jadi itu sayang yang Ibu bisa sampaikan tentang zat adiktif. Zat adiktif. Jadi anak-anak bisa memilih dan memilah zat-zat atau makanan-makanan apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Tetap jaga kesehatan dan bisa memilih dan memilah makan makanan yang akan dimakan. Oke, sampai ketemu kembali.